mungkin kita di pandangan umum ini kan secara garis besar ya tidak disampaikan secara terperinci. Kenapa disampaikan demikian? Karena memang pertama persoalan waktu biasanya ya, sehingga nanti kan untuk lebih detailnya dibahas di masing-masing komisi. Nah tentunya di sini yang pertama adalah soal pendapatan secara garis besar, di mana pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi ketika disandingkan dengan pendapatan sebelumnya memang ada kenaikan, tetapi fraksi PKB, satu sisi fraksi PKB mengapresiasi hal itu, tapi di sisi lain tentunya kami memberikan dorongan lah, memberikan motivasi, dorongan, kritisi terhadap pemerintah daerah. Tentunya kenaikan-kenaikan itu harus dibarengi dengan progres pembangunan hasilnya nanti ke depan, dan itu pun harus benar-benar yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ada program-program rutinitas, asalkan anggaran terserap, adapun itu bermanfaat ataupun tidak untuk masyarakat itu soal lain. Nah kami tidak berharap ada program-program seperti itu, dan kami sebenarnya PKB berharap di tahun 2023 ini programnya jangan tercecer gitu, kecil-kecil dan itu tidak monumental. Kami berharap seperti halnya Bu Menke ya, Bu Sri Mulyani, program pemerintah daerah itu ribuan begitu, tetapi anggarannya kecil-kecil. Misalkan pengaspalan 200 juta, nah tahun berikutnya udah rusak lagi, kan biasanya seperti itu. Kami tidak berharap hal-hal demikian, tetapi ada anggaran-anggaran yang monumental, bisa terpakai lebih lama, dan memang saya berharap pemerintah daerah memperhatikan kalender musim. Jangan sampai program-program yang memang bangunan-bangunan fisik dikerjakan di musim penghujan begitu, tetapi ya di bulan Maret itu atau di bulan Februari itu harus sudah running. Kami berharapnya seperti itu. Nah selain hal itu tentunya kami berharap pemerintah daerah karena sudah terbit undang-undang pesantren ya, hari ini kebetulan sebentar lagi tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional, kami berharap pemerintah daerah ada keberpihakan terhadap pondok pesantren, baik infrastruktur fisiknya maupun sumber daya manusia di pesantrennya agar lebih diperhatikan ke depan. Karena pesantren ini adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang ikut memerdekakan bangsa ini, tetapi hari ini belum tersentuh, belum optimal tersentuh oleh program-program pemerintah seperti itu. Terus selanjutnya soal belanja nih. Soal belanja tentunya kami berharap belanja pemerintah daerah ke depan harus seperti sudah disampaikan tadi, harus benar-benar bermanfaat untuk warga masyarakat. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan hari ini, terutama Pak Bupati hari ini, kalau istilah saya nih, tos ngabariskeun orang-orang hebatnya di SKPD, di OPD begitu. Tentunya kami berharap pemerintah daerah agar lebih cepat begitu, seperti halnya kata Pak Jokowi ya, presiden kita, hari ini bukan lagi potensi daerah yang begitu besar, potensi suatu negara yang begitu besar, tetapi yang terpenting hari ini adalah soal kecepatan. Siapa yang cepat maka itu yang akan mendapatkan segalanya begitu. Seperti halnya kalau misalkan kita kan dari Jakarta misalkan ya, hari ini ke Bali naik pesawat dengan 1 jam setengah atau 2 jam lah begitu. Kalau dari Jakarta ke Sukabumi itu kan 8 jam, kalau misalkan ke Ujung Genteng 8 jam. Hari ini kan tentunya wisatawan akan memilih Bali kan, karena hanya tempo 1 jam setengah. Kalau ke kita kan 8 jam. Itu soal kecepatan, itu hanya contoh kecil saja. Seperti itu mungkin harapan kami, mudah-mudahan lah pemerintah daerah ke depan bisa lebih optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya, dan ada keseimbangan antara belanja langsung dalam kesempatan ini pula langsung. Fraksi Partai Amanat Nasional kami mengucapkan terima kasih sinkron kepada beberapa program, dan terutama program-program yang ada SPM-nya. Nah itu harus terpenuhi,
dan mungkin sisa anggaran dari situ agar lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Dan belanja tidak langsungnya pun ketika memang itu untuk pemenuhan gaji dan sebagainya harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Sementara seperti itu.